2012, penghujung bulan. Panti Asuhan Kasih Anak merupakan sebuah panti asuhan yang mengayomi anak-anak yang berbakat. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menghafal Al-Quran. Tidak heran panti asuhan itu sering diiming-imingi banyak bantuan seperti bantuan sosial, baik bersifat linier, yang terjun langsung dari pemerintah ataupun donatur, yang mengulurkan rezekinya langsung ke panti asuhan. Tercatat ada banyak anak-anak yang menempati panti asuhan ini. Namun karena mendapatkan tempat baru, akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang terpilih untuk memasuki tempat baru ini. Terhitung ada 7 orang saja yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang berbakat, seperti anak indigo, anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan fisik, bahkan kecerdasan dalam menghafal. Nah, ini akan jadi tempat kalian, ucap Pak Afif sebagai pengurus panti itu. Ketujuh orang itu adalah Azam, Faisal, Sidi, Puspa, Mail, Aryo, dan Tantri. Mereka bertujuh sudah membawa barang bawaan mereka masing-masing. Rumah yang akan dihuni ini bertingkat 2, besar juga lumayan luas. Terdapat banyak ruangan yang tertutup dan lengkap dengan tempat ibadah. Rumah ini kok kayak berhantu ya? Ucap Tantri. Hus, ndak boleh ngomong kayak kui. Nggak pantas, jawab Pak Afif. Pak, niki omah apa? Tanya Aryo. Tempat ini dulunya milik orang Cina, namun mereka berpindah tempat dan kebetulan pemilik rumah itu adalah donatur panti asuhan kita. Jelas Pak Afif. Pak, omah niki udah sarang demit kan? Ucap Mail. Nopo maneh toh? Yo jelas bukan lah. Puspa memandangi sesuatu di jendela rumah itu. Delok apa toh? Tanya Pak Afif. Kuwi, ana sing ngadeg ning arepan jendela, jelas Puspa. Tentu saja Pak Afif dan yang lainnya terkejut mendengar hal itu. Belum lagi Puspa ini adalah anak indigo yang hijabnya masih terbuka. Ono apa? Tanya Pak Afif sambil berbisik. Wong wedok kangge klambi ireng, raine ketutupan rema, jelas Puspa. Sidi dan Tantri langsung menghampiri Puspa. Wes, aja didelok kera elok, ucap Tantri. Ono siji meneh, ucap Puspa. Azam langsung menghampiri Puspa. Merem matane, ucap Azam. Tantri dan Sidi langsung menutup mata Puspa untuk menghindari kekacauan yang akan terjadi jika Puspa menjelaskan lebih detail mengenai sekumpulan sosok yang berada di rumah baru yang akan dijadikan tempat panti asuhannya itu. Gimana? Tanya Azam. Puspa mengangguk paham, karena Azam adalah yang tertua di antara mereka bertujuh. Sebisa mungkin Azam menjaga mereka semua. Ayo masuk, ucap Pak Afif. Mereka bertujuh masuk ke dalam rumah itu sambil menaruh seluruh barang-barangnya di kamar yang berbeda. Kamar perempuan ada di atas, sedangkan kamar untuk laki-laki ada di bawah. Faisal merupakan anak panti yang paling kecil. Usianya berkisar 8 tahun. Karena itu, Faisal sangat disayang oleh Pak Afif sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Faisal tidur sama Kak Azam ya? Ucap Pak Afif. Iya Pak, jawabnya. Mail, Aryo, kalian juga jaga Azam ya? Ucap Pak Afif. Iya Pak. Pak Afif mengecek kamar atas. Dia ingat betul pesan Pak Han, pemilik dulu rumah ini, untuk tidak membuka ruangan di tingkat 2 yang terpasang dupa dan terkunci gembok. Puspa, Bapak mau bicara denganmu, ucap Pak Afif sambil menghampiri Puspa. Iya Pak, jawab Puspa. Pak Afif menuju kantor tempatnya yang berdekatan dengan kamarnya. Puspa mengikuti dari belakang sambil menggesek-gesekkan kedua tangannya karena dia tidak kuat akan suhu dingin. Bagaimana keadaanmu? Tanya Pak Afif. Apik Pak, jelas Puspa.
Ning dhuwur kuwi ana ruangan kang ora oleh dibuka. Aja dibuka nggih. Jelas Pak Afif. Nopo emangnya Pak? Pokoknya aja dibuka. Pesen saking Pak Han, pemilik bengien omah iki. Ucap Pak Afif. Leres Pak. Pak Afif mengangguk. Puspa pun kembali ke kamarnya yang satu ruangan dengan Tantri dan Sidi. Ketika Puspa ingin menuju kamarnya, dia mencium bau dupa yang sangat pekat. Bau nopo niki? Ucap Puspa. Dia pun mencari asal dari bau tersebut. Hidungnya yang tajam membuat respon tubuhnya bergerak untuk mencari sumber dari bau dupa itu. Puspa terkejut bukan kepalang. Dia mendapati sebuah ruangan yang bertuliskan bahasa Cina. Di bawahnya terdapat terjemahan dari bahasa Jawa yang bertulis, "Sing buka bakal tak tekoni." Ucap Puspa sambil membaca tulisan itu. Karena dia penasaran, telinganya dia tempelkan ke daun pintu itu. Awalnya yang terdengar adalah seperti gemericik air, namun dia tak yakin kalau ruangan itu adalah kamar mandi. Lambat laun, suaranya tercipta. Dari suara gemericik, kini menciptakan suatu nafas yang berat. Jantung Puspa berdetak kencang, tangannya gemeteran. "Suara apa niki?" tanya Puspa. Suaranya makin menggema di telinga Puspa. Makin didekatkan telinga itu ke daun pintu, suara itu makin jelas. Tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk pundak Puspa. "Siapa kowe?" tanya Sidi. "Hah, kowe? Bikin jantungku copot aja," ucap Puspa. "Lagi apa di sini?" bisik Sidi. Ndak lagi ngapa-ngapain," ucap Puspa. Sidi memandangi daun pintu yang bertuliskan Cina dengan terjemahan Jawa itu. "Ruangan apa ini, Pus?" tanya Sidi. "Ndak tahu," jawab Puspa. "Sing buka bakal tak tekoni," eja Sidi ketika membaca tulisan itu. "Maksudnya apa ya?" tanya Sidi. "Wes ah, aku ra weruh," jelas Puspa. Puspa pun beranjak pergi dan menuju ke kamar. Kini hanya Sidi yang masih memandangi pintu itu. "Omah aneh," ucapnya dengan kasar. Sidi pun melangkah menuju kamar. Namun ada sesuatu yang membisiki telinganya. "Tolong bukakan pintu ini." "Heh, siapa itu?" tanya Sidi. Bulu kuduk Sidi mulai merinding. Ada bisikan aneh yang sekelebat terdengar di telinga kirinya. Dia pun lari terbirit-birit menuju kamar. Di dalam kamar, Puspa dan Tantri yang sedang membereskan kasur terkejut melihat tingkah Sidi yang seperti dikejar-kejar setan itu. "Apa-apa toh? Melayu-melayu kayak kesetanan," ucap Tantri. "Kuwi, ono kang bisi telingaku," jelas Sidi. "Sopo?" tanya Puspa. "Ra weruh," jawab Sidi. "Halah ngapusi kue," ucap Tantri. "Sumpah ra ngapusi," jelas Sidi. "Mosok?" "Iya." "Pus, pimen?" tanya Tantri. Puspa hanya cuek dan tidak meladeni ucapan mereka berdua. "Pus, jawab toh," ucap Sidi. "Aku ra weruh," ucap Puspa. "Tadi kamu kan yang pertama kali ke ruangan itu?" tanya Sidi. Puspa terkejut mendengar hal itu. Dia pun membalikkan badan dan menuju ke arah Sidi. "Aku tidak tahu apa-apa. Kita kan baru ke rumah ini," jelas Puspa. "Tapi kamu juga yang melihat wanita berbaju hitam kan?" tanya Sidi. Puspa terdiam. Memang dia mendapati wanita berbaju hitam dengan rambut menutupi seluruh wajahnya. "Pus, kok diam?" tanya Tantri. "Wanita itu memang ada di tempat ini," jelas Puspa. Tantri dan Sidi saling menatap. "Seriusan? Ngapusi ora?" tanya Sidi.
Puspa mengangguk sebagai tanda membenarkan pertanyaan dari Sidi. Tapi aku belum tahu kejelasannya, karena kita baru hari ini menempati rumah ini. Maka dari itu kita akan meneliti lebih jauh. Jelas Puspa. Neliti? Demit, kue waras? Tanya Sidi. Ya, bagi kalian itu adalah hal gila. Bagiku itu adalah sebuah tantangan. Jelas Puspa sambil tersenyum. Dian gue. Mana ada yang mau meneliti setan. Kamu aja aku gak mau ikut-ikutan. Ucap Sidi. Aku ikut. Jawab Tantri. Tantri? Kowe? Lagian apa salahnya kita mengenali lebih dalam tempat tinggal kita? Bener gak Pus? Tanya Tantri. Cakep. Jawab Puspa. Haduh. Terserah kowe kabeh, aku ra melok-melok aku di. Jelas Sidi. Sidi sendiri merupakan tipikal orang yang penakut. Hal ini dibuktikan karena di antara ketujuh orang tersebut, Sidi adalah satu-satunya yang sangat tidak menyukai dunia gaib seperti itu. Untuk menjadikan rumah baru itu tetap nyaman, Pak Afif memberikan perintah untuk berberes rumah hingga rapi dan bersih. Sidi, Puspa, dan Tantri membersihkan bagian daerah tingkat 2. Sedangkan Azam dan yang lainnya membereskan di bagian tingkat bawah seperti di kamar mandi dan lain-lain. Mereka bergegas membersihkan seluruh ruangan kecuali ruangan yang terkunci dengan tulisan Cina dengan terjemahan Jawa tersebut. Karena tidak ada satupun yang berani membuka pintu dari ruangan tersebut, apalagi ruangan tersebut memiliki throwback masa lalu yang belum diketahui. Pak Afif sendiri menyarankan untuk tidak membuka bahkan memasuki pintu tersebut. Karena amanah dari Pak Han, yang seharusnya ruangan tersebut diratakan. Namun Pak Han belum sempat untuk mengunjungi tempat tersebut, karena beberapa kendala. Setelah beberes selesai, tiba saatnya malam hari. Setiap sholat maghrib, mereka semua berjamaah di tingkat bawah yang kebetulan disediakan ruang peribadatan, yaitu musola, yang cukup mengisi kapasitas mereka yang berjumlah 8 orang. Selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dari tingkat 2 tempatnya daerah kamar Puspa dan lainnya terdengar suara benda berjatuhan. Duk, duk, duk. Suara itu mengagetkan seluruh anak panti yang berada di musola. Suaranya membuat bulu kuduk mereka merinding. Puspa dan yang lainnya saling berpegangan tangan. Jika nantinya terjadi apa-apa, mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Pak Afif mengisyaratkan untuk tidak terkejut dengan suara aneh itu, karena Pak Afif sendiri juga merasakan ada yang tidak beres dengan rumah ini. Akhirnya mereka melanjutkan zikir mereka untuk menenangkan hati yang sedang kacau balau itu. Namun beberapa saat setelah terdengar bunyi-bunyian benda dijatuhkan, mereka dengan serentak juga mendengar suara langkah kaki yang menuruni tangga dari atas tingkat 2. Suara itu seperti memberikan tempo untuk menarik perhatian mereka semua. Tuk, 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 tuk. Alhasil mereka semua saling memeluk satu sama lain karena ketakutan yang luar biasa. Pak Afif masih terus memejamkan mata untuk menetralisir keadaan. Sing tenang, sing kalem, penunggu kene nyambut kedatangannya jenengan kabeh. Ucap Pak Afif. Azam menarik-narik baju Pak Afif. Pak, jendelanya kebuka dewe. Pak Afif tidak menggubris perkataan Azam. Dia terus memejamkan matanya sambil menggenggam kedua tangannya. Lagi, Azam menarik-narik baju Pak Afif seraya berucap, Pak, ada yang lari-larian di atas kita. Kita takut, Pak. Ucap Azam. Pak Afif sama sekali tidak mengatakan sesuatu. Barulah yang terakhir kali ketika Puspa mendapati seorang anak kecil sedang menatap mereka semua dari atas sambil memelet-meletkan lidahnya. Bentuk anak kecil ini bitak, namun mata dan alisnya tidak ada. Oh, ono bocah cilik ning dhuwur, mata karo alisnya ra ono, ucap Puspa. Hal ini membuat Tantri dan Sidi berteriak kencang karena rasa takut yang menyelimutinya. Pus, ojo ngapusi, teriak Sidi. Aku orang ngapusi, teriak Puspa. Wes Pus, ojo mainin,
teriak Tantri yang tiba-tiba menjadi penakut. Puspa pun beranjak bangkit, dia melangkah menuju tangga dan bermaksud untuk menuju tingkat 2. Pak Afif sendiri masih terus memejamkan mata seperti ingin mengusir para demit. Namun secara batin. "Pus, mau kemana?" teriak Azam. "Dia memanggilku," ucapnya. "Mbak Puspa, jangan ke sana," teriak Faisal. Aryo dan Mail beranjak bangkit dan mencoba untuk menarik tubuh Puspa. "Kowe waras, ah? Omah niki emang wis dadi sarang demit," teriak Aryo. "Pus, jangan ke atas ya," pinta Mail. Puspa hanya terdiam. Dia pun menuruti kemauan Aryo dan Mail. Namun begitu mereka bertiga membalikkan tubuh untuk duduk kembali, tiba-tiba bola kasti yang entah dari mana datangnya menggelinding perlahan di tangga. Duk, 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 duk. Bola itu berhenti di kaki mereka bertiga. Sesaat mereka bertiga pun menatap ke atas secara bersamaan. Hehe. Sesosok bocah tanpa mata dan alis tersenyum. Mereka sambil memainkan lidahnya ke kanan dan ke kiri. Tentu saja ini membuat Aryo, Mail, dan Puspa berteriak dan berlari kembali menuju ke musola. Azam dan yang lainnya yang mendengar teriakan itu langsung bertanya-tanya. "Ono opo? Ono tuyul?" Teriakan Aryo yang langsung menutupi dirinya di belakang Azam. Begitu juga dengan Mail yang mengikuti tingkah Aryo. Puspa segera menutup matanya dengan kerudung putih miliknya. Tantri dan Sidi memeluk tubuhnya agar Puspa merasa tenang. Pak Afif beranjak bangkit dari tempatnya dan menuju tingkat 2. "Pak, mau kemana?" tanya Faisal. "Puspa, ikut saya," ucap Pak Afif. Baik Pak," jawab Puspa. Pak Afif dan Puspa menuju ke tingkat 2. Langkahnya tampak gentar untuk menghadapi problem terbesar ketika mendapati gangguan di tempat tinggal barunya. "Puspa, pikiranmu jangan kosong, tetap di belakang saya, paham?" ucap Pak Afif. Baik, Pak." Mereka berdua menuju ke ruangan yang tertutup rapat dan terkunci itu. Tempat yang bertuliskan Cina dan memiliki terjemahan Jawa. "Puspa, di tempat ini ada sebuah makom Cina yang tidak boleh satu orang pun masuk ke dalamnya. Ruangan inilah yang membuat teror kepada kita semua," ucap Pak Afif. "Terus gimana, Pak?" tanya Puspa. "Kita harus hancurkan makam itu," jelas Pak Afif. Puspa mengangguk paham. Pak Afif memegangi tembok yang mengunci ruangan itu. "Gembok ini sudah tua, kita butuh palu untuk menghancurkannya," jelas Pak Afif. "Malam ini juga, Pak?" tanya Puspa. "Malam ini juga," ucap Pak Afif. Puspa pun turun menuju ke ruangan Pak Afif. Dia mendapati teman-temannya dengan raut wajah yang ketakutan. "Pus, pimen?" tanya Azam. "Malam ini kita akan selesaikan masalahnya, tetap saling menjaga," ucap Puspa. Azam mengangguk paham. Puspa mengambil palu di kamar Pak Afif, lalu dia melanjutkan ke tingkat 2 dan menyerahkan palu itu ke tangan Pak Afif. "Bagaimana keadaan anak-anak?" tanya Pak Afif. "Mas Azam menjaga mereka semua, Pak," ucap Puspa. Pak Afif mulai mencoba membuka paksa ruangan itu dengan memukul-mukuli palu itu beberapa kali. Lampu seluruh rumah tiba-tiba menjadi padam. "Pak?" tanya Puspa. "Mereka datang," ucap Pak Afif. Di posisi lantai bawah, Tantri dan Sidi berteriak histeris. Begitu juga dengan Faisal, Mail, dan Aryo. "Mas Azam, Faisal takut," ucap Faisal. "Tenang, Dek. Ada Mas Azam yang bakal jaga adik Faisal. Jangan kemana-mana ya. Mas mau ambil lilin di kamar Pak Afif," ucap Azam. Faisal hanya mengangguk. "Rio, Mail, kue kabeh jagani adik-adikmu, paham pora?" tanya Azam. "Nggih, Mas," ucap Aryo dan Mail. Azam menuju kamar Pak Afif.
Dia mencari lilin dan korek api untuk sebagai penerang sementara. "Ngendi yo Pak Afif naruh lilinnya?" tanya Azam. Azam terus mencari lilin itu di seluruh ruangan kamar Pak Afif. Namun Azam menemukannya di tas milik Pak Afif. "Alhamdulillah wis ketemu," ucap Azam. Dia pun menyalakan lilin itu, namun sedari tadi lilin itu tertiup angin. "Kok ora murup-murup liline?" tanya Azam. Ketika dia mencoba untuk menyalakan lilin lagi, tiba-tiba ada suara yang seolah-olah meniup lilin itu agar tetap mati. "Hus!" Bulu kuduk Azam mulai merinding. Dia tahu ada yang tidak beres di kamar Pak Afif. Ketika terakhir kalinya dia menyalakan lilin lagi, tampak dengan jelas wajah dari sosok anak kecil itu dengan tanpa mata dan alis. Sosok anak kecil itu tersenyum kepada Azam sambil berucap, "Gak nyala ya?" Azam yang mendapati sosok itu langsung teriak dan kabur sambil membawa lilin serta korek api. Mereka yang mendengar teriakan Mas Azam langsung saling memeluk satu sama lain. Faisal menangis karena dia merasa sangat ketakutan. "Ono opo Mas?" tanya Aryo. "Sosok kuwi tuyul?" tanya Mail. Azam mengangguk. Dia pun menyuruh kepada yang lainnya untuk membaca bacaan sebisanya. Faisal yang merasa ketakutan, dia pun berlari menuju pintu keluar. "Faisal, mau kemana?" teriak Aryo. Mail dan Azam segera mengejar Faisal. Namun hal yang tidak diinginkan pun benar-benar terjadi. Tubuh Faisal terjatuh dan ditarik menuju kamar mandi. "Faisal!" teriak Azam. Mail langsung melompat dan menggapai kedua tangan Faisal. Faisal berteriak minta tolong. "Mas Azam!" teriaknya. Mail terus memerangi tangan Faisal yang masih ditarik oleh sesuatu tak kasat mata itu. Dia terus menahan genggaman tangan Faisal agar tidak terlepas. Azam langsung berlari menuju tempat Faisal dan Mail yang masih terus bertahan. Dia berhasil mendapati tubuh Faisal. "Jangan dilepas," teriak Azam. Dia juga menarik tubuh Faisal agar tidak tertarik oleh sosok yang tak kasat mata itu. Karena saking kuatnya energi sosok itu, keduanya terpental dan Faisal berhasil ditarik menuju kamar mandi. "Faisal!" teriak Azam. Faisal terbawa dan tertarik oleh sosok itu menuju kamar mandi. Yang terdengar di telinga Azam adalah hanya teriakan dan tangisan anak kecil yang terus berusaha memberontak. Azam dan Mail menuju kamar mandi itu untuk menyelamatkan Faisal. Namun ketika dia mendapati di setiap jendela rumah, beberapa sosok sedang memandangi keduanya. "Mas, wanita itu," ucap Mail. "Mereka benar-benar datang," ucap Azam. Jeritan demi jeritan menyelimuti rumah itu. Tantri dan Sidi terkejut karena melihat sosok wanita berbaju hitam menempelkan mukanya tepat di hadapan jendela. "Pak, itu suara Sidi," ucap Puspa. "Bapak tahu, kita fokus dulu menghancurkan kuburan ini," ucap Pak Afif. "Pak, aku harus nyelamatin mereka semua, mereka dalam bahaya, Pak," ucap Puspa. Pak Afif memandangi Puspa. "Jangan gegabah, lihat di belakangmu," ucap Pak Afif. Puspa memandangi bagian belakang pandangannya. Dia sangat terkejut karena beberapa bayangan hitam berdiri tegak dengan wajah tertutup rambut. "Sosok kuwi?" ucap Puspa. "Wis, gecelan tanganku wae," ucap Pak Afif yang masih berusaha membuka ruangan itu. Palu yang digunakan untuk memukuli gembok lama-kelamaan membuahkan hasil. Kamar itu terbuka dan mengeluarkan aura seram yang membuat keduanya bergetar. "Pak, sikilku geter," ucap Puspa. "Aku yo podo," jawab Pak Afif. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Mereka lupa membawa lampu dan penerangan. Namun Pak Afif ingat membawa korek kayu di dalam sakunya. "Ono korek kayu ning kantongku," ucap Pak Afif.